Apa yang akan terjadi jika jaksa kasus Ahok mencabut banding? Kita bahas bersama pengamat hukum pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting. Dan di sambungan telepon sudah ada Teguh Samudra, kuasa hukum dari Ahok Pak Jamin. Selamat datang. Selamat Kita sore, ke Pak Teguh dulu ya, sebentar. silakan. Pak Teguh, tadi kalau Pak Wayan bilangnya biasa saja, ada pengaruhnya tentang pencabutan banding ini? Kalau menurut saya ya ada pengaruhnya itu ya putusan menjadi berkekuatan hukum pasti gitu Pak. Itu sudah pasti. Ya sehingga bagi Pak Ahok tinggal menjalankan hukumannya. Sudah ngobrol dengan Pak Ahok Pak terkait putusan ini? Belum, karena baru dengar dari media sosial dan kita tim kuasa hukum baru menerima jam 2 tadi pemberitahuannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tapi apa yang kuasa hukum baca dari langkah jaksa untuk mencabut banding ini? Buat kita, kalau dari sisi yuridisnya masih sederhana sekali, Pak. Jadi kalau itu hanya daripada jaksa penuntut umum untuk mencabut, gitu. Bagi terdakwa atau kuasa hukumnya mencabut, haknya juga mencabut gitu. Ya. Karena kan ini kan perkara politik gitu ya. Sejak awal kan, ya biarinnya kita ikutinnya perkembangan politik lebih lanjut seperti itu gitu. Karena kan awalnya kita tahu ini adalah langkah yang menarik perhatian karena tidak biasa Pak Teguh ya mengajukan banding, lalu sekarang di luar masa pikir-pikir sudah menarik lagi. Ada tanggapan? Ada tanggapan, kita menghormati apa yang dilakukan oleh pihak jaksa dan itu sah-sah saja. Hanya kalau sisi hukum acara kan itu mencabutnya harusnya tidak ke pengadilan negeri tapi ke pengadilan tinggi karena berkas-berkas sudah dikirim ke pengadilan tinggi. Namun demikian karena lembaga pengadilan itu satu kesatuan bisa saja Pengadilan Negeri Jakarta Utara ngirim surat ke meneruskan pencabutan dari jaksa itu ke pengadilan tinggi. Tapi juga nggak bisa kalau dianggap nanti ada yang menyatakan pengadilan negeri akan menarik permohonan bandingnya, nggak bisa. Nanti pengadilan tinggi akan mengembalikan kalau sudah menerima pencabutan banding dari jaksa itu gitu Pak. Dan pihak jaksa penuntut umum apabila perkara itu sudah diperiksa kemudian dicabut, nanti yang pencabut pihak kejaksaan itu akan dihukum untuk membayar biaya perkara seperti itu. Kalau sudah diperiksa gitu Pak. Gitu. Oke Pak Teguh, tahan sebentar Pak Jamin. Ini kan dari awal ketika mengajukan banding sudah menarik perhatian karena tidak biasa. Sekarang dicabut lagi. Dampaknya selain tadi berkekuatan hukum tetap putusan ini apa? Ya tentu dampaknya orang yang mengharapkan kejadian ini sudah tenang gitu. Jadi sesuai dengan harapan begitu. Kejadian ini tuh maksudnya? Ya artinya Pak Ahok kalah dalam pilkada pertama. Pak Ahok dihukum kedua. Itu kan apa yang sering kita lihat di para demo-demo itu yang selalu menyatakan hal itu sudah selesai lah. Artinya sudah selesai. Dan Pak Ahok juga sebenarnya kalau dari sisi sosiologis dia sudah menerima hal ini supaya ada ketentraman dan kenyamanan dalam masyarakat. Tetapi sebenarnya dari sisi yuridis sebenarnya ini sebenarnya harus diperjuangkan. Kalau saya pendapat pribadi saya ini harus diperjuangkan. Oleh hukum, dan hukum itulah yang akan membuktikan kebenaran dan kepastian hukum itu sendiri. Maksud Anda jaksa harusnya nggak banding? Nggak mencabut banding? Ya, kalau nggak mencabut karena kan dari awal sudah komitmen bahwasannya ada penerapan hukum yang tidak benar dalam penentuan pasal. Pertama, kedua ada penetapan hakim mengenai penahanan yang tidak benar. Nah ini kan semuanya kan sebenarnya ranah hukum yang harus diselesaikan dengan hukum. Tetapi kalau sudah dicabut begini, ini juga suatu hal yang jarang terjadi. Di mana jaksa tiba-tiba mencabut permohonan bandingnya di tengah jalan, ya ini kan juga jarang terjadi. Kan ada waktu pikir-pikir sebetulnya. Ya memang kalau menurut ketentuan undang-undang tidak ada yang salah. Ini tidak ada yang melanggar ketentuan undang-undang mengenai prosedur pencabutan. Tetapi tidak lazim. Maksud saya katakan kalau jaksa mengajukan permohonan banding tiba-tiba di tengah jalan, kecuali kalau ada begini hak opportunity atau hak ada untuk kepentingan publik yang lebih besar. Oke, ini adalah hak tapi tidak lazim. Apa yang Anda bisa baca dan analisa dari runtutan kejadian ini? Ya tentu tujuan utamanya adalah agar tidak terjadi kericuhan lagi. Tujuan utamanya agar tidak ada demonstran lagi, demonstrasi lagi yang mengganggu kepentingan umum dan merugikan kepentingan yang lebih besar. Nah itu saja sebenarnya, tapi kepentingan hukum sendiri tidak tercapai. Pak Teguh, Anda sepakat dengan itu, kepentingan hukumnya tidak tercapai? Kalau seperti kemukakan Pak Jamin tadi, kita mandangnya dari dua sisi ya. Satu sisi yuridis, satu kepentingan
yang lebih besar. Itu benar. Kalau dari kepentingan hukum ini justru menunjukkan bahwa walaupun penegakan hukum tidak benar atau tidak pas, tapi itulah hebatnya Pak Ahok, jiwa kesatriannya, ya, kepahlawanannya. Dia mau berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Itulah hebatnya Pak Ahok yang belum ada duanya orang meniru seperti itu. Nah, kemudian tentang hukumnya, biar saja sejarah akan mencatat proses penegakan hukum ini benar tidak, biar masyarakat yang menilai. Itu nanti untuk anak cucu kita saat melakukan penelitian atau pengkajian tentang penegakan hukum Indonesia akan tahu, dan ini mesti menjadi perhatian internasional itu. Baik Pak Teguh, Pak Teguh, dalam kurun waktu sebelum jaksa mencabut bandingnya ini, tidak ada komunikasi atau ada komunikasi dengan Kejaksaan Agung? Oh, kalau Kejaksaan Agung enggak, karena kita kan klien kita Pak Ahok, jadi kita komunikasinya dengan Pak Ahok. Kalau dengan Kejaksaan, kita kan berlawanan Pak dalam persidangan gitu. Jadi kita nggak mungkin berkomunikasi seperti itu. Gitu, ya. Pak Teguh, Pak Ahok, ya, silakan. Anda tadi mengatakan ini syarat politik. Kalau keputusan jaksa ini gimana? Keputusan jaksa kita tidak ingin masuk ke ranah kejaksaan, itu silakan aja, kan jaksa mewakili kepentingan negara, kepentingan pemerintah. Kita tentang kemungkinan dicabut dan tidaknya pun kita sudah diskusi dengan Pak Ahok jauh-jauh hari saat kita berkunjung ke sana. Ini kepentingan politiknya, kepentingan yuridisnya, untung ruginya sudah kita bicarakan dengan matang, dan apapun yang terjadi, Pak Ahok siap melaksanakannya. Itulah jiwa besar, jiwa patriotisme daripada Pak Ahok. Jadi langkah ini sebetulnya sudah dibaca lebih dulu gitu Pak Teguh? Sudah, kita sudah sampai bukan ini aja, sampai akhir nanti akan seperti apa kita sudah diskusikan, sudah bicarakan gitu. Kalau perkara politik kan kita sudah biasa nanganin dari tahun 81 dulu Pak, gitu. Jadi ya sudah, sekarang sudah ingkrah, tak ada langkah lagi begitu ya Pak Teguh ya? Masih banyak langkahnya, masih ada dari sisi hukum. Apa itu? Ya kan misalnya upaya hukum gerasi masih ada, upaya hukum PK masih ada, upaya hukum lainnya lagi masih ada. Nah, itu nanti kita nggak akan mikir ke sana dulu. Kita ingin tahu, ingin melihat ada nggak contoh-contoh sosok seperti Pak Ahok ini, Pak Basuki Cahayapurnama, yang bisa ditiru untuk ke depan bagaimana untuk menjaga stabilitas ya atau kedamaian di Republik ini gitu. Oke. Gitu. Pak Jamin, ini langkah yang paling strategis atau gimana kalau Anda lihat? Ya, saya bicara dari sisi sosial ya, tentu Pak Ahok seorang negarawan yang rela mengorbankan dirinya demi ketentraman. Itu dari sisi politik dan sisi sosial. Tapi kalau dari sisi hukum, tetap saya katakan ya, walaupun ya dalam hukum itu kan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Mungkin Pak Ahok dan timnya lebih memilih kemanfaatannya. Apa sih manfaat dari suatu pencabutan itu? Tapi kalau dari sisi kepastian hukum, ya walaupun itu merupakan suatu kepastian karena dia menerima, tapi kepastian di balik kepastian itu ada kekecewaan yang menurut pandangan beberapa pengamat dan juga para pengacara mengatakan dari awal sudah mereka mengatakan ada cacat hukum, ada ketidakbenaran dalam putusan. Nah itulah yang sampai sekarang tidak diteruskan, tidak diperjuangkan karena mengingat kepentingan yang lebih besar yang disampaikan Pak Teguh tadi begitu. Ada kepentingan yang lebih besar, tapi dari tadi cacat putusan dan lain-lain yang seperti yang Anda katakan itu ya, pada akhirnya akan menjadi presiden atau gimana? Ya bisa pasti. Contohnya saya kasih contoh. Masalah penahanan kan di situ kan penetapan, tapi kan dalam ketentuan Undang KUHP itu perintah penahanan. Tidak pernah ada penetapan penahanan, perintah. Nah, salah satu itu aja sudah kelihatan bahwasannya sebenarnya kalau itu yang diperjuangkan, apakah suatu penetapan putusan akhir bisa memerintahkan orang untuk menahan dengan penetapan, bukan dengan perintah penahanan. Itu kan dua hal berbeda pandangan. Nah itulah yang harusnya dipertimbangkan di pengadilan tinggi dan juga unsur-unsur di penetapan pasal 156, 156A. Itu yang sebenarnya tadi kalau saya harapkan. Kalau Jaksa Agung bilangnya ini manfaat, satu kata yang di garis bawah itu. Ada manfaatnya? Ya akhirnya tujuan daripada hukumnya diambil cuma satu saja, yaitu kemanfaatan. Bukan kepastian hukum. Ya harusnya kan konteksnya kepastian hukumnya ada, memberikan rasa keadilan. Masalah kemanfaatan itu nomor 3. Seharusnya ya begitu. Tapi karena ini jiwa besar seorang negarawan, dia berani mengorbankan dirinya demi untuk lebih banyak walaupun
dari sisi kepastian hukumnya Baik. dia belum tentu bersalah. Pak Teguh, tadi langkah-langkah sudah Anda jelaskan. Kondisi Pak Ahok saat ini gimana Pak? Karena terakhir ada anak-anak yang mengirimkan surat, kemudian Pak Ahok balas. Apa yang bisa Anda ceritakan? Ya, saya saat ketemu ke sana, Pak Ahok itu sekarang kalau dulu kelihatannya kan putih ya. Putih pucat, mukanya sekarang agak kecoklat-coklatan, gembira sekali, riang sekali. Terus kemudian lengannya berisi. Oke. Lengannya berisi karena mungkin pakai kaos ya. Kemudian kita tanya, kok sekarang tambah sehat, kenapa sih Pak? Siapa itu? Loh, saya ini tiap hari olahraga terus. Saya olahraganya tuh gerayutan dengan latihan kungfu supaya pernapasannya bagus. Dari jam 4.30 sudah baca Alkitab. Habis itu kemudian olahraga, sudah istirahat menulis surat dari renungan terhadap Alkitab itu sendiri. Kemudian setelah itu menulis surat dari apa yang menjadi ide-ide pemikirannya. Baik. Terus juga menjawab surat-surat yang dikirim, karena setiap hari dia menerima surat dari para masyarakat yang mencintainya dan mengaguminya. Oke. Kemudian surat-surat cintanya juga sebagian sudah diberikan ke saya untuk saya edit dan saya kasih narasi, nantinya akan diterbitkan menjadi buku, kira-kira seperti itu Pak. Pak Teguh, Ya. terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang, Kompas TV. Pak Jamin, Ya. terima kasih Terima kasih. telah meluangkan waktu untuk Kompas TV.